Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Di pertemuan kali ini Gudang Info akan membahas tentang potongan ya guys ya. Dalam sebuah rumah itu pasti harus memerlukan sebuah potongan agar tukang bisa mengerti. Oke, skoy. Sebelumnya kita buka dulu filenya, karena saya sudah ada file. Oke, buat kalian semua ya, buat kalian semua yang belum subscribe, kalian boleh subscribe channel ini kalau suka. Kalau nggak suka ya nggak usah subscribe, nggak apa-apa, saya nggak memaksa ya. Buat yang suka aja. Nah, ini saya sudah ada denah berupa simbol potongannya ya. Jadi untuk kalian semua ketika mau membuat potongan itu yang namanya denah harus sudah fix dulu. Ya karena apa? Ketika denah belum fix, belum dianggap selesai kok kamu sudah membuat potongan, ketika suatu saat nanti ada perubahan itu akan membuat kamu jadi kerja dua kali guys. Ya jadi intinya saran saya, kalau kamu mau buat potongan, kamu harus benar-benar membuat keputusan yang tepat gitu, bahwa ini denah sudah fix gitu. Nah ini contohnya. Nah ini bagian-bagian yang nantinya akan saya potong. Apa harus seperti ini? Enggak. Kalian boleh pilih potong di mana saja, tapi ketika kalian membuat potongan jangan mentang-mentang rumahnya, misalkan rumahnya sulit kok kamu pilih bagian-bagian yang mudah-mudahnya saja. Itu akan mempersulit tukang gitu kan, karena fungsi dari potongan ini untuk mempermudah tukang dalam membaca gambar guys. Oke. Nah misalkan ini nih, ini potongan yang saya buat ya. Berarti nanti yang terlihat ini dinding berupa pasangan kusennya ya. Ini kusen jendela, kemudian ini nanti kelihatan juga ya. Oke sorry, ini karena nah ini nanti kelihatan juga ya. Ini nanti kelihatan. Nah di sini juga ada jendela lagi. Nah ini saya buat dua. Kenapa kok saya buat dua? Karena nanti untuk rencana atap ini saya ada dua bagian yang berbeda. Makanya saya terangkan ke tukang agar tukang nanti bisa mengerti. Karena kuda-kuda yang saya bikin itu berbeda ya. Yang ini gede, yang ini kecil, yang sebelah sini. Nah kenapa bisa jadi dua bagian? Nah seperti atap ini ya. Yang ini yang satunya panjang, nah yang ini nih pendek. Oke, langsung stay aja di caranya ya. Nah kalau kita bikin potongan arahnya ini ke sana, berarti pandangan kita, posisi berdiri kita itu di sini ya, di posisinya di sini, menghadapnya ke sana, menghadap ke sana. Oke. Nah kita pakai perintah X-line ya, XL enter V vertikal ya. Nah seperti ini kita masukkan di area-areanya. Nah ini untuk yang sebelah sini saya nggak masukkan dulu, takutnya nanti kita bingung. Di bagian-bagian yang mau terpotong aja, yang khususnya ya, yang dikhususkan. Nah ini juga karena ini bagian dinding, kita masukkan semuanya ya. Ini juga kemudian ini ada pintu, ini juga kita harus konsisten. Misalkan pintu ini terbuka, kalau terbuka berarti ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan, ini kelihatan ya. Kalau terbuka pintunya, kalau pintunya tertutup berarti nggak kelihatan. Kalau ini terbuka berarti otomatis ini juga kelihatan ya guys ya. Ini kelihatan, tapi ini nanti saja, takutnya kalian bingung. Nah seperti itu. Kemudian ini terakhir ya. Nah seperti ini.
ya, karena ini saya mau buat potongan yang A ini aja, yang ini dulu ya, yang A ini ya. Nah, setelah sudah, kita bikin garis. Nah, garis seperti ini. Taruhlah ini untuk garis lantai ya. Kita trim dulu, karena biasanya X-line ini kan berat kalau di trim, jadi harus nunggu dulu ya guys. Setelah ini selesai, kita buat bagian bawahnya, yaitu pondasi ya guys ya. Gimana cara bikin pondasi? Kita langsung bikin saja. Atasnya ini 30, ini 70, kemudian kita buat juga bawahnya 8. Nah, seperti ini guys. Sorry, ini di mirror ya. Kemudian yang bawah ini pakai rectangle aja. Ini 1 meter, titik 15 ya. Jadi ini 1 meter ke 15 ya guys ya. Nah, seperti itu. Terus bikin lagi rectangle 1 ke 1 ke titik 05 ke 5 cm, seperti itu ya guys ya. Oh, masih ngerenjul guys, ini masih ngerenjul. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin rectangle lagi untuk slope-nya. Slope itu ukuran 15 ke 20 ya guys ya. Jadi titik 15 sama 20. Nah, seperti ini. Oh, bener ini ya, coba. Oh, salah ternyata guys. Nah, ini guys ya, bikin slope-nya seperti ini ya. Ketika sudah, kita tinggal masukkan hedge, pilih areanya, kemudian di sininya kita order predefine, kita masukkan gravel ya. Skalanya jangan lupa ini dirubah ya. Kemudian kita preview dulu. Nah, ternyata masih terlalu besar. Saya rasa udah cukup lah. Tapi kok acak-acakan ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian kita oke. Nah, di sini untuk yang bawahnya ini unstamping ya. Unstamping atau pasangan batu kosong. Kita bisa pakai ellipse. Kalau bikin ellipse itu biasanya di tengah guys. Nah, seperti ini, kita pilih tengahnya dulu. Just. Oke, sempurna. Kita move. Kemudian ini di copy. Oke,
yang nggak perlu kita hapus seperti ini ya. Nah kemudian kita bikin hedge di bawahnya ini, karena ini pasir ya, pakai sand. Nah seperti ini ya, saya anggap sudah jadilah seperti itu. Oke, ketika sudah ini kita tinggal, kalau untuk detailnya ini nggak usah ya guys ya, nggak usah, karena ketika kita membuat potongan detailnya dibikin, itu akan membuat kita ribet. Kenapa masuk sini? Kita move. Nah seperti ini ya. Ternyata nggak terbawa. Nah seperti ini ya guys ya. Kita masukkan ke semua area sini ya guys ya. Kemudian kita copy. Nah seperti ini guys ya, seperti ini. Oke guys, ketika sudah seperti ini, nah ini garis ini kita offset ke atas 5 cm ya guys. 05. Oke, salah, offset 5 cm ya guys. Nah kemudian kita offset juga ke bawahnya 2 cm, karena buat pasangan keramiknya ya guys ya. Kemudian kita rapikan dulu ini. Oke guys, ketika ini sudah yang ini ya, yang ini kita offset ke bawah 5 cm ya guys. Nah ini untuk lantai kerja beton ya guys ya. Kemudian kita offset juga pakai pasir uruk 10 cm. Nah terus ke bawahnya ada tanah uruk gini ya. Nah untuk yang ini kita bisa luruskan ke atas boleh, terus ke samping juga boleh. Tapi kalau di dunia nyata atau yang biasa sering kita lihat pasti lurus guys. Ini ya. Seperti ini ya guys ya. Kita hapus bagian-bagian yang tidak perlu.
Nah setelah ini jadi, kita tinggal masukkan heads untuk simbol urugan ya guys ya. Nah kita isi headsnya dengan simbol tanah uruk ya. Ininya pakai ANSI ya, ANSI 31. Kita pakai angel ya. Kalau di dalam gambar ini kan kemiringan 45, kita rubah ininya tambah 45. Kalau ini kemiringan 45 tambah 45 jadi 90. Jadi 90 itu tegak lurus ya guys ya. Oke, dicoba masuk review dulu ya. Nah seperti ini guys, kayaknya kurang kecil ya. Nah seperti ini ya guys ya. Ketika sudah di oke saja. Nah seperti ini kita isi semua ya guys ya. Ya seperti ini. Ya pinggir di polin aja seperti ini dihapus. Oke guys, nah kemudian di bawahnya ini ada simbol tanah uruk, bukan simbol tanah uruk, muka tanah ya, muka tanah yang diuruk ya. Nah kita pakai inilah SP line ya, color kita pakai ini aja. Ikutin garis ini ya guys. Mama apa neng? Nah seperti inilah ya guys. Kemudian kita hatch, ininya kita pakai earth. Nah di sini angelnya 45 ya. Kemudian add preview. Nah seperti ini. Seperti ini ya guys. Kemudian juga ini untuk coran ininya ya, beton ya, lantai beton. Nah ini sama konkrit ini ya. Ketika ini sudah, kita langsung menentukan ukuran kusen ini ya. Ukuran kusen ini ya kebanyakan ya 2,30 m sampai 2,50 m ya guys ya. Misalkan kita sepakat ya pakai 2,5 meter ya, atau 2,50 m ya. Kita offset saja ke atas 2,5 ya. Nah ini segini ya, ini untuk kusen ya. Oke ya, 2,5 meter ya. Oke, jadi 2,5 meter ini kan untuk lubang pintunya sama angin-angin yang di atasnya guys. Kalau untuk lubang pintunya sendiri, untuk yang daun pintu itu kisaran 2,1 ya guys ya. Kemudian setelah sudah ini saya offset lagi ya
untuk ketebalan kusennya kita samakan dengan kusen yang sudah ada ini ya. Coba kita ukur berapa, 5 misalkan, berarti kita offset 5.05 ya, 5 cm ya. Seperti ini ya guys. Nah kemudian kita lihat guys, mana yang tadi terlewati jendela ya, jendela di area yang paling depan ini. Nah ini ya, kalau jendela ukurannya berapa, misalkan jendela kita dari lantai depan ini ya, atau ya dari yang inilah ya, kita tentukan jaraknya berapa. Misalkan jendelanya kita offset ke atas ya, tadi 2,5 2,5 ya, yang ke atas ya 2,5. Nah jendela yang mau kita pakai berapa tinggi ke bawahnya, misalkan tingginya cuma 1,5 misalkan, tinggal kita offset ke bawah 1,5. jadi ada space dari bawah ke sini 1 meter. Nah karena jendela kita itu ininya potongannya hanya dari sampingnya, berarti bukan jendela plong gitu ya, tapi hanya dari samping, kelihatan dari samping saja guys. Nah ya, kita tinggal ini di extend. Nah seperti ini kita trim. Nah jendelanya jadi seperti ini. Nah ini jendela yang masuk ke dalam potongan. Nah nanti kita tinggal tentukan di mana letak-letak itunya ya guys ya. Nah jadi jendelanya itu di sini, misalkan kita bikin ininya 0,5 karena ini itu kusen, ini juga anggaplah seperti ini ya guys. Jadi dari samping. Nah andai pun misalkan di sini jendelanya itu ngebuka, berarti kita tinggal bikin saja ngebuka, misalkan seperti ini ya, jendelanya ngebuka lah. Sedikit membuka. Nah, ini sudut berapa lah, saya lupa lagi, taruhlah seperti ini sajalah, anggap saja seperti ini. Kita offset 0,02 seperti ini, anggap saja ini jendelanya ngebuka ke depan ya guys. Seperti ini. Dalamnya kita hapus juga. Nah seperti ini guys, jendela kita anggaplah seperti ini ya. Setelah sudah, kita lihat lagi di bagian mana lagi, misalkan di bagian sini, oh ternyata di sini nggak ada, di sini pintu ya, misalkan di sini pintu, oh berarti ini pintu. Nah ini daun pintunya ya, ini daun pintu, berarti di kisaran di area ini. Oke nanti kita offset dulu ini ke bawah, kisaran berarti titik 4 ya, 40. Nah seperti ini, titik 0,5. Offset dulu ya, titik 0,5 seperti ini. Kita trim yang tidak perlu. Nah ini garis ini enggak perlu.
Nah, kenapa ini kecil terlihat? Nah, ini daun pintu ya guys ya. Kita di sini bisa taruh di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa taruh anggap saja pakai offset. Terus seperti ini ya. Ini adalah daun pintu dan ini ada pembukanya. Nah, bisa dibilang seperti ini saja lah. Saya gambarkan seperti ini saja. Nah, ini kita bisa buang ya, kita bisa buang. Oke, seperti ini guys. Nah, ketika ini sudah, berarti ini di yang paling ujung ya. Nah, ini juga melewati jendela. Kita bisa copy karena ini jendelanya sama persis ya guys. Kita bisa copy yang sebelah sini. Ini guys, kita move. Nah, seperti ini. Kita bisa hapus. Seperti ini. Kita bisa bikin seperti ini ya guys. Anggaplah seperti ini. Oke, selesai seperti ini. Setengah ini kita bisa langsung bikin kuda-kuda ya guys ya. Misalkan kita bikin ketinggian dari lantai 3,5 ya, seperti ini. Tentunya di dalam sebuah kuda-kuda itu banyak sekali itemnya ya guys ya. Nah, seperti ini. Kita bikin seperti ini. Oke, siap guys. Kita offset setebal kayu ya, 8x12. Kalau posisinya berdiri berarti yang terlihat 12 ya, berarti titik 12. Nah, seperti ini. Oke, saya ambil garis tengahnya dulu ya guys ya. Nah, kita buat dulu yang namanya balok tembok ya. Nah, untuk selanjutnya ini bikin di sini ya, balok 12. Tapi ini posisinya tidur guys. Ini balok 12 ke 8, posisinya tidur.
seperti ini guys. Nah untuk ini kita masuk ke dalam ya, ini masuk ke dalam 2 cm seperti ini ya guys. Nah, seperti ini. Nah terus ini jarak untuk balok ini ke kaki kuda-kuda ya guys, ya kan, ini ada jaraknya 5 sampai 10 cm ya. Seperti ini guys. Misalkan kita move 5 ya, titik kali 4 seperti ini ya guys, 5 cm ya. Ini untuk nanti ininya ya, untuk kaki kuda-kudanya. Kemudian kita buat sudut ya guys ya. Nah kita lihat sini kurang dari 30 set. Sepanjang sini ya. Nah seperti ini ya. Setelah ini kita bisa cek dulu. Untuk cek sudut. Nah guys, kita pakai sudut 30 derajat ya guys. Setelah itu ini ya, ini kita offset karena ini as, berarti kita offsetnya 06 6 cm ya, offset 6 cm seperti itu ya guys. Kita hapus yang nggak perlu. Nah seperti ini ya. Jadi ketika pengerjaan kuda-kuda kita bisa ngerjain sebelah dulu, yang sebelahnya kita tinggal mirror guys. Nah kemudian untuk yang ini kita offset ya, kita offset 12 ya. Nah misalkan ini kalau kita mau bikin asnya, kita tinggal offset seperti ini. Jadi ini asnya ya, as ketemu sama asnya ya. Oke, jadi as ketemu sama as guys, seperti ini ya. Nah setelah sudah, kita bereskan dulu. Nah setelah sudah, kita gambar di bawah sini nih. Nah di sini ada balok kunci ya, kita bikin 1 meter, 0,012. Kemudian kita masukkan ke dalam 2 cm ya guys. Nah ini kita move sepanjang 20 cm ya, seperti ini. Kita bisa mirrorkan seperti ini ya. Nah, seperti ini guys, seperti ini.
Nah, ini jarak dari sini ke atasnya ini 10 sampai 12 ya, 10 sampai 15 maksudnya. Taruhlah kita ambil 15.15. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini sudah, kita tinggal bikin ininya ya guys ya. Nah, seperti ini. Ini ke tengah-tengahnya ya guys ya, seperti ini. Ketika sudah, ini di offset ya, di offset 6 cm, titik 06 ya, seperti ini ya. Itu ya. Nah, kemudian di sini juga nantinya ada nih untuk coakan yang masuk sedalam 2 cm. Kita bisa menggunakan ini, guys. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kita bisa offset ini 2 cm ya, untuk sementara ya, garis baku. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sama ya, ini juga sama ini. Guys, kita bisa hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini selesai, kita bikin garis balok kapit ya guys ya. Nah, ini balok kapit. Balok kapit ini kita offset juga 06 ya. Dan ininya full seperti ini guys. Nah, kita pakai yang miring seperti ini, bisa lurus bisa miring juga, itu terserah kalian. Seperti ini ya guys.
kayaknya 05. Seperti ini guys. Seperti ini. Nah, terus kita lanjut nih buat usuknya ya. Kita tarik sudut. Misalkan panjangnya di sini 4, sudut 30 guys. Nah, seperti ini guys. Ya, seperti ini ya. Oke, terus kita bikin balok knocknya ya guys. Nah, ini untuk balok knocknya kita bikin titik 12,08 ya guys. Nah, seperti ini tuh. Kita balik harap seperti ini ya guys. Oke. Kemudian kita bikin papan router ya guys ya. Nah, papan router ini ini 2 cm ke 20 ya. Nah, seperti ini. Tuh, malah menceng guys. Pertama-tama kita pindahkan
dulu ini ke sini, kemudian ini dikebawahkan, ikutin ini ketemu sini. Nah seperti ini ya guys. Kemudian tengah sini kita garis seperti ini. Kemudian ini tinggal kita mirror aja ya. Seperti ini guys. Yuk. Nah jadi ini posisi knocknya ini ada di kapit ya. Nah kita tentukan gimbalannya ya guys ya. Gimbalannya misalkan dari pinggir sini kita offset 50 cm. Nah ini terus kita offset kasurnya ini 57. Seperti ini kita stem. Kita bikin list pelangnya ya guys ya. Misalkan titik 62,25 ya. Seperti ini guys. Kita move ini seperti masukkan sini, kemudian kita rotate. Pas ya, pas guys. Udah. Nah seperti ini. Nah ini udah ya. Nah ini juga ya. Ini juga ini juga nih. Kita normalkan misalkan 07. Nah ini juga. Nah tinggalin aja seperti ini ya. Ini selesai. Setelah ini selesai, separuh jadi ya. Nah ini setelah ini kan udah jadi separuh ya. Ini separuh jadi ya guys. Nah ini nanti kita tinggal mirror, tapi kita tinggal pakein genteng sama balok cording ya. Nah siap ya guys ya. Nah ini kita kasih ring dulu, ring ukuran 2/3 ya. Nah ini guys.
kemudian kita rotate ya. Derajat seperti ini, kita pindahkan. Ini kalau segini ya guys. Oke, setelah ini selesai, terus sebelum kita lanjut ke yang lain ya, kita kasih hubungan dulu ya guys. Nah seperti ini, dengan cara seperti tadi ya. Kita ambil dari tengahnya ya, garis tengah ini. Dari sini boleh, dari manapun boleh, silakan. Kan saya mulai dari tengah sini ya. Nah seperti ini guys. Oke. Nah seperti ini guys. Kita butuh garis X line. Nah seperti ini, dan kemudian kita offset sesuai jarak gentengnya, yaitu uh, 25 ya. Seperti ini. Kemudian kita pindahkan ini juga, jangan di copy, kita copy ya guys. Seperti ini. Oke, seperti ini guys. Ketika udah ini nggak kepake ya, ini hanya garis bantu saja. Kemudian kita gambar gentengnya ya guys. Ini kita bikin seperti ini. Taruhlah saya kasih ukuran titik 01, kemudian ini juga titik 01. Titik 01 ya. Kemudian kita bikin gentengnya agar bervariasi ya guys. Ini taruh lagi nih, terus sini kita bisa editnya seperti ini, misalkan seperti ini. Kemudian ini saya copy. Nah ini ketika kita sudah copy ini, jangan sampai ini hilang ya guys ya, karena ketika ini hilang nanti tidak bisa langsung numpuk ke sini ya guys. Nah, seperti ini. Misalkan kita bikin seperti ini ya guys. Nah seperti ini ya. Misalkan kita
CO nya kita cek. Nah, seperti ini. Kemudian ini misalkan seperti ini. Nah, ini kurang misalkan. Nah, seperti ini guys. Nah, misalkan jadinya seperti ini ya, misalkan kita jadi seperti ini, terus selanjutnya ini kita hapus ya. Nah, ini kita hapus. Nah, seperti ini kita hapus. Ini bisa kita copy. Atur guys, yang penting yang ini nggak terubah guys. Nah, seperti ini guys. Ini kemudian kita ini hapus. Ini kita kemudian kita ini pepetkan guys, kita pepetkan dulu ya. Sudah mepet seperti ini. Kemudian kita blok ini ya. Kita blok ini. Nah, kemudian B kita beri nama genteng ya, kita beri nama genteng. Kemudian kita pick point ya, kita pick point ini. Kemudian klik di sini paling ujungnya. Nah, ini dipastikan ini tidak tercentang ya. Kemudian ini ada objek, ada rectangle block dan delete. Nah, kita pilih yang convert to block, kemudian oke. Nah, ini kan udah jadi satu kesatuan guys. Nah, seperti ini. Ini udah jadi satu kesatuan. Setelah seperti ini, kita gunakan ME ya, measure. Kita klik kita ME spasi, klik garis di situ, kemudian baca specific length of segment or. Nah, ini berarti kita panggil B nya ya, bloknya ya, spasi. Nah, di sini ada enter name of block to insert ya. Nah, kita tinggal masukkan nama blok yang tadi kita bikin, misalkan genteng. Nah, mau di sini alik block with object, apakah kita mau merubah angel ya, mau diputar enggak itu, misalkan kita enggak, misalkan kalau enggak kita no. Nah, setelah sudah, kita tinggal masukkan jarak ya, kita masukkan jaraknya. Tadi kita buatkan 25 ya, jadi kita masukkan titik 25. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ini akan membagi secara otomatis ya guys. Ya, meskipun
karena ini masih acak-acakan ya. Tadi karena jarak 25 pakai ini 25 gitu, 15 guys, malah ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bisa hapus ini kemudian kita blok ya, karena kalau menurut saya ini otomatis bisa langsung muncul tanpa repot-repot kita ya bikin. Nah, seperti ini kita bisa kemudian kita move ke atas, move ke depan titik 15 seperti ini ya, jadinya seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, masuk Eko seperti ini. Oke, untuk selanjutnya ini kita hedge area ini, kemudian pakai ini. Oke, 0,01 misal. Ini kita preview dulu agar lebih besar. Setelah kita bikin ini, kita tinggal bikin cording ya guys ya. Menurut para ahli, ketika kita bikin cording itu garis penentunya itu titik pertemuan ini guys ya. Ya, bisa dilihat dari balok penyangga ini sampai balok ini. Nah, titik pertemuannya di sini. Oke. Nah, ini cording yang pertama. Nanti kita bisa di copy saja ya guys ya. Nanti ke sini berapa ya, di sini berapa ya. Misalkan set masing-masing. Nah, 1 meter misalkan. 1, sini 1, sini 1. Itu ya guys ya. Nah, kita bikin dulu satu cordingnya ya guys ya. Cording itu ukurannya biasanya bisa 6:12, bisa 8:12 ya. Misalkan kita bikin titik 08 ke titik 12 ini guys, kita move, kita taruh di sini, kemudian kita miringkan ya, kita rotate ke sudut sudut 30 seperti ini guys. Nah, ketika sudah seperti ini tinggal kita move. Nah, karena titiknya di sini ya guys, kita move di sini. Seperti ini. Nah, ketika ini sudah sorry. Nah, ini di move ke sini ya, berarti di sini letak posisi cording ya guys. Ya, kita bisa
Ini namanya tupai-tupai ya guys. Seperti itu. Kita bisa pakai ini. Titik 02 seperti ini ya. Ini bisa pakai ini. Ini masuk 2 cm ya guys, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini guys. Kita bisa bikin seperti ini. Nah setelah ini ya, karena ini di bagian luar, ini area-area tidak terlihat ya guys. Ini area-area tidak terlihat, bisa nanti kita hapus ya, tapi kita munculkan dulu lah ya. Nah terus untuk ini kita copy ya, kita copy area-area yang kita kehendaki ya. Copy ini di sini, kemudian di sini, seperti ini guys ya. Ini juga kita hapus semua seperti ini guys ya. Nah seperti ini kita sudah selesai. Kemudian kita tinggal mirror guys ya. Kita tinggal mirror, kita bisa blok dulu semua. Seperti ini. Nah ini kita bisa blok semuanya ya, kita bisa blok semua area pokoknya, jangan sampai ada yang terlewat. Ini kita blok, ini kita blok. Ini kita blok juga. Ini blok, jangan sampai ada yang tersisa. Nah sudah ya, kita mirror seperti ini. Oke, seperti ini guys. Jadi nah kita tinggal menghapus bagian-bagian yang nggak perlu ya. Seperti ini. Kemudian ini juga. Sini oke. Ini tinggal ketemuin, sudah kita kirim juga ini. Nah ini jadi guys,
Nah ini setelah jadi kita buang ini garis-garis as ya, kita buang garis asnya, kita buang, dan kita juga ini harus dihilangkan karena area ini kan tertutup. Area tertutup itu tidak kelihatan ya guys, seperti ini tidak kelihatan, ini tidak kelihatan juga, ini hilang. Nah, seperti ini guys. Nah apakah ini sudah selesai? Belum guys ya. Terus seperti ini. Nah ketika ini sudah selesai, ini masih banyak sekali bagian-bagian yang belum terisi ya guys. Nah misalkan contoh kecil ini, dalam setiap sudut ini ya, di setiap sudut ini pasti ada besi. Di sini ada besi, di sini juga ada baut-baut, sini ada besi, nantinya nih ada besi untuk nempelin di sana, tapi nanti akan saya hadirkan di detailnya karena ini hanya sebatas potongan, nggak saya hadirkan ya guys. Nah seperti ini. Nah nanti setelah ini selesai, nah kita cek kembali apakah di ruangan ini masih ada yang tertinggal. Misalkan ternyata di sini kan saya ngelewatin jendelanya sudah, pintunya sudah, oh ya ini. Nah karena kita ngelihat ini, nah ini letaknya di mana? Misalkan kalau letaknya ini masih sejajar dengan ini, berarti di area sini terlihat ya, berarti ini terlihat. Kita bisa pakai garis batu ya. Nah ini masuknya terpotong, ini terlihat ini sampai sini. Nah berarti di sini terlihat. Nah misalkan itunya lurusan ini ya, di antara tengah-tengah ini misalkan kita bikin, karena itu angin-angin ukurannya 20x20 ya, titik 2 2,2. Nah ini kita offset keluar ke dalam titik 02, misalkan seperti ini, kemudian ada ininya. Nah seperti ini kita bisa move. Misalkan di sini yang tadi itu terlihat separuh, ya, sebelahnya terlihat separuh, kita zero seperti ini ya guys. Taruhlah seperti ini. Ini guys, seperti ini. Ketika sudah, kita kasih tanda area mana saja yang nantinya akan dijadikan detail. Misalkan kita kasih tanda ini, berarti ini nanti jadi detail. Ini juga. Kemudian satu lagi di sini ya. Misalkan kita kasih nama, kita copy saja dari sini. Detail 1
detail 1, detail 2, dan ini detail 3. Nah, setelah selesai ini berarti sudah, nanti kita tinggal bikin detailnya. Nah, berhubung ini saya ada potongannya ada dua, dan ini untuk potongan A sama ya, A sama A1. Nah, nanti saya bikin juga potongan B nya, potongan B. Nah, ini untuk potongan A ke A. Kita jangan lupa beri ininya ya, potongan A. Nah, ini potongan A nya. Nanti potongan A1 juga kita bikin. Nah, ini potongan AA nya, ini detailnya. Seperti itu ya guys ya. Selamat mencoba, salam satu garis. Jangan lupa like video, karena video ini pasti terus Oke guys, karena kemarin ini masih ada yang ketinggalan ya guys ya. Saya ini belum melengkapi ya. Yang ketinggalan ini ada garis-garis ini yang masih ketinggalan. Nah, kita cek kembali. Karena ini potongan A, ini kita melewati ini pasti terlihat ya. Ini pasti terlihat. Kemudian ini juga terlihat. Tembok inilah ya, intinya tembok ini terlihat. Kita belum masukkan ya guys. Sekarang kita masukkan X line. Nah, seperti ini. Kita pakai garis bantu saja, karena ini cuma ujung-ujung saja. Jadi tinggal kita masukkan di ujungnya saja. Nah, seperti ini. Misalkan tembok ini itu tinggi, kalau tinggi berarti kita juga bikin ya guys ya, ininya ya, terlihat lah intinya. Misalkan seperti ini. Nah, untuk yang belakang ini ya, kita bisa X-line lagi karena masih kurang ini. Nah, ini karena dinding, kalau ini enggak ya. Kalau ini kan kita itu memotong dindingnya. Nah, ini kebetulan di sini ini enggak ada dinding, ini cuma plong saja. Jadi yang kelihatan dinding ini, nggak kelihatan pasangan batanya, nggak kelihatan. Misalkan ada ininya juga nggak ada, pagarnya juga nggak ada. Jadi plong saja, langsung kelihatan tembok ini ya guys. Nah, seperti ini kita tentukan ketinggiannya ya guys. Misalkan kalau pagar itu kita ambil 1,5 meter misalkan, kita offset kita offset 1,50 meter. Nah, segini kurang lebih ya guys, kita trim. Kita hapus ini yang nggak perlu ya guys. Kita hapus. Oke, jadi kelihatannya seperti ini guys. Nah, oh ya, kurang lengkap. Ini kita masukkan saja arsiran. Nah, kita masukkan arsirannya guys.
hapus saja garis tengahnya. Kita bisa masukkan simbol pasangan bata, bisa, enggak juga nggak apa-apa. Oke guys, sekian dulu, terima kasih. Salam satu garis.